Pemerintah yang saya pimpin Garuda Business Class, Cadbury Daily Plus. Udah. Business Platinum Sky Priority barisan kanan, Business Platinum Sky Priority. Terima kasih Pak. Kami mohon perhatian Anda untuk peragaan penggunaan alat-alat keselamatan penerbangan beserta prosedurnya. Ladies and gentlemen, may we have your attention please? We will demonstrate these safety equipments and procedures of this aircraft. Pesawat ini memiliki 4 pintu darurat, 2 di sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri. This aircraft has 4 exit doors, 2 on the right and 2 on the left. Pesawat ini juga dilengkapi 4 jendela darurat, masing-masing 2 buah di setiap sisi. Also, there are 4 exit windows, 2 on each side. Dalam keadaan darurat, lampu di lantai akan menyala untuk menuntun Anda menuju keluar. In the event of emergency, the pad light on the floor will illuminate to guide you to the exits. Kami akan memperagakan cara penggunaan sabuk pengaman, bagaimana menguncinya, mengeratkan sabuknya, kemudian melepaskannya. We will show you how to buckle, tighten,
and fasten the seat belt. Pelampung terletak di bagian bawah kursi Anda dan hanya dipakai pada pendaratan darurat di air. Your love vest is located beneath your seat distributively for water evacuation. Ambil pelampung, kalungkan melalui kepala, kemudian kancingkan dan eratkan. Take the love vest, put the love vest on, fasten straps and pull the end of the straps to tighten.
tuh depan. Mohon perhatian. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Sama Kim Terima kasih. Kiri. Yang belakang segera. Hadirin disilahkan duduk kembali. Kedua belah tangan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhumah, ijtima'an mubarakah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Engkau rahmati, pertemuan yang Engkau berkati, pertemuan yang akan meluncurkan sesuatu yang nantinya diharapkan akan memberikan kebaikan, kemaslahatan, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Allahumma yassir lana kulla asir wa inna taysir al-asiri 'alaika yasir. Ya Allah, mudahkanlah, berikanlah kemudahan kepada kami untuk menghadapi berbagai kesulitan. Kami yakin dengan pertolongan-Mu, dengan bantuan-Mu ya Allah, sebesar apapun hambatan dan kesulitan yang kami hadapi itu pasti akan kami selesaikan. Allahumma rzuqna al-inayata fi fi'lil khairati wal hasanati was salihat. Warzuqna al-himayata min irtikabil ma'asi wal dhunub zahiriha wa batiniha. Ya
Allah berikanlah kepada kami inayah-Mu, tolongan-Mu, supaya kami dapat melaksanakan hal-hal yang baik-baik saja untuk memberikan kesejahteraan pada bangsa dan negara. Selamatkanlah kami, hindarkanlah kami dari berbuat kemaksiatan dan dosa, baik yang lahir maupun yang batin. Allahumma ja'al baldatana Indonesia ma'muratan bittaqaddumi wassalam wal adli wassalah wal barakati bainal anam wal rakha'i wal amni wal nasri wa sa'ira biladil islam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BIR sebagai katalis pembangunan menghubungkan investasi dengan proyek-proyek strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Ruang lingkup dan peran strategis Danantara Indonesia, pengelola investasi pemerintah, langsung berada di bawah koordinasi Presiden. Total aset sebesar 900 miliar US dollar, fokus pada sektor-sektor yang sejalan dengan cita-cita, mendorong lebih banyak perusahaan Indonesia masuk dalam jajaran Fortune 500. Danantara Indonesia bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga 8% dan membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 dengan mengedepankan tata kelola yang baik, meningkatkan efisiensi aset, menarik investasi global, dan memperkuat daya saing Indonesia. Sebagai tanda peluncuran Danantara Indonesia. Semua Wapres sama Mama kan sama Pak Rosan. Iya semua, Pak SBY, Pak JK. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya muliakan, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Yang saya hormati dan saya muliakan, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati dan saya muliakan, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Muhammad Yusuf Kalla. Yang saya hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Budiono. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR. Yang saya hormati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani.
dan para wakil ketua DPR RI, saya hormati dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Bulan Agustus ini, saya ulangi, saya juga hadir di sini. Maafin saya, hilaf. Hadir di sini juga organisasi agama, Ketua Umum Nahdlatul Ulama, Saudara Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua 80 tahun kemerdekaan. Selama 8 dekade kita telah menghadapi berbagai tantangan dan ujian. Namun kita tidak pernah goyah dalam mewujudkan visi membangun Indonesia yang sejahtera. Kita telah berkorban begitu banyak demi menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan menegakkan cita-cita luhur yang menjadi dasar berdirinya bangsa kita. Namun di tengah perayaan atas capaian yang telah kita raih, kita juga harus berani menghadapi kenyataan. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Setelah 80 tahun merdeka, mengapa masih ada anak-anak kita yang kelaparan? Mengapa para petani dan nelayan kita masih berjuang untuk mendapatkan hasil yang layak dari kerja keras mereka? Mengapa setelah 8 dasawarsa masih ada desa dan kota yang belum tersentuh listrik? Mengapa di tengah kekayaan yang kita miliki, masalah-masalah ini masih tetap ada? Dan yang lebih penting, bagaimana kita dapat memperbaiki keadaan ini? Bukan karena kita kekurangan sumber daya, tapi mungkin karena cara kita mengelola dan memanfaatkannya belum sepenuhnya memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Inilah kenyataan yang harus kita akui. Karena perubahan yang berarti hanya bisa dimulai dari keberanian untuk melihat kebenaran. Keberanian untuk melihat kekurangan-kekurangan kita. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang dianugerahkan Tuhan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan masa depan Indonesia adalah tugas utama kita. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 yang berbunyi, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi kita dan hilirisasi kita. Proyek-proyek yang berdampak tinggi yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita, menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu, dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia. Kita tidak mau lagi menjual sumber alam kita murah. Kita tidak mau jadi sumber raw material bagi bangsa lain. Kita bertekad ingin menjadi negara maju. We have already proven our commitment to managing Indonesia's wealth and assets with very careful financial discipline and responsible governance. In our first 100 days, my administration secured over $20 billion in savings, funds that were once trapped in inefficiency, corruption, misallocation, but will now be channeled into menjadi fondasi dalam pengelolaan Danantara Indonesia. Visi untuk mengelola sumber daya nasional secara bijaksana bukanlah sesuatu yang baru. Tidak lama setelah kemerdekaan, para pendiri bangsa mendirikan Bank Industri Negara
untuk membiayai sektor perkebunan, industri, pertambangan. Pendahulu-pendahulu kita telah lama investasi dalam sektor-sektor strategis. Presiden pertama kita mendirikan Institut Pertanian Bogor karena memandang pertanian sebagai sektor strategis. Bung Karno pernah mengatakan, the stomach cannot wait. Kita tidak boleh mengizinkan kelaparan yang ada di Indonesia. Presiden kita pertama pun yang membesarkan Institut Teknologi Bandung karena kita untuk merdeka, untuk sejahtera harus menguasai teknologi. Presiden kedua meneruskan pembangunan dan semua presiden-presiden kita membawa kita sampai kita sekarang hari ini bisa meluncurkan Danantara Indonesia. Presiden Habibie, Presiden Abdul Wahid, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo semua telah memberi peran dan memberi sumbangan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Dan sekarang jatuhlah kepada kami untuk mengamankan fondasi-fondasi yang telah dibangun dan untuk meneruskan mencapai cita-cita kita menjadi negara sejahtera, rakyat kita makmur, aman, dalam keadilan. Saudara-saudara sekalian, kini setelah hampir 80 tahun berlalu, tibalah generasi kita, pemerintah kita untuk mewujudkan visi para pendiri dan pendahulu kita. Kita harus memastikan bahwa kekayaan Indonesia benar-benar bermanfaat dan dirasakan manfaatnya untuk kepentingan rakyat dan bisa meningkatkan tingkat penghasilan rakyat Indonesia. Saya memahami bahwa banyak pertanyaan ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya. Namun hari ini seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia. I know and I realize that there are many questions about Danantara Indonesia. This can be expected because this is a new initiative, unprecedented in our history. Today, all Indonesians can be proud to learn that with total assets of more than $900 billion under management, Danantara Indonesia will be one of the world's largest sovereign wealth fund. Danantara Indonesia adalah solusi strategis dan efisien dalam mengoptimalkan badan usaha milik negara. Kita tidak hanya akan menginvestasikan dividen BUMN ke industri-industri yang mendorong pertumbuhan jangka panjang, tapi juga akan mentransformasi BUMN kita menjadi pemimpin kelas dunia di sektor masing-masing. Perusahaan yang kompetitif, profesional, dan terintegrasi dalam ekonomi global. Kita ingin melihat lebih banyak BUMN Indonesia masuk dalam daftar Global Fortune 500. Membuktikan bahwa Indonesia bukan sekedar pengikut, tapi juga kepada semua pihak yang telah bekerja keras mewujudkan Danantara Indonesia. Karena ini adalah tonggak sejarah dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian ekonomi, ketahanan dan kesejahteraan. Dengan daya Anagata Nusantara yang artinya adalah energi, kekuatan masa depan bagi Nusantara.
kekuatan energi masa depan bagi Indonesia. Yang artinya adalah dan antara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita. Dan antara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan salam kebajikan nama budaya. Merdeka! 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 Terima kasih. Kami mengundang untuk naik ke atas panggung Wakil Presiden Republik Indonesia, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Ketua Dewan Pengawas Danantara Indonesia, dan Kepala Danantara Indonesia. Selanjutnya prosesi peluncuran Danantara Indonesia. Kami mohon kepada Presiden Republik Indonesia dan para pendamping untuk bersama-sama meletakkan tangan di tombol, diawali dengan pernyataan peluncuran oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anak Gata Nusantara Danantara Indonesia. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Ambil ya. Ambil berian. Sabar, lorong di tengah, kamu maju aja ke tengah dulu. Mana kalau geser gini kita lihat yang selamat. Lewat sini bisa.
How are you? Good to see Bos kanterin. Izin menit. Mas, boleh dong, Mas, boleh dong, ada kamera live ini, boleh dong. Sarip jadi komandan dulu sementara. Enggak, Pak Jokowi juga lagi latihan di FBM. Saya nggak bisa. Bisa, Pak. Ngedram aja lah, ngedram. Saya ngedram. Thank you, sir. Kasih.